Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram ilal muhadir al-Ustad Dr. Andes Haji Muslam MAG MPD. Al-Mukarram ilal ikhwan wal akhwat fi hadhil muhadarah. Qabla an nabda fi hadhil muhadarah, hayya bina nabda dirasatal yaum bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu min firqah al-ahada asyar, sanashrahu lakum tahta anil mawdu' manajemen keuangan pendidikan. Al-awal sanu'arifu nafsana, ismi ilmina Rif'atun Nafi'ah wa ra'isatal jalsah wa mutakallimah al-ula wa mutakallim al-thani yakni Ahmad Dahlan wa mutakallimah al-akhir yakni Wida Elvia. Baik, di sini nanti kami akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan pendidikan, kemudian perencanaan manajemen keuangan pendidikan, dan sumber dan pengelolaan manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dengan mengembangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sistem pendidikan tersebut secara efektif dan efisien, terutama dalam bidang keuangan. Setiap institusi, lembaga maupun organisasi pasti membutuhkan adanya suatu manajemen dalam proses pelaksanaannya. Manajemen berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu institusi guna mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Manajemen makin berkembang seiring dengan semakin kompleksnya tatanan kehidupan akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu, manusia terus berupaya untuk mendapatkan alat pemecahan yang tepat, terpadu, dan komprehensif. Demikian pula, agar organisasi menjadi maju, diperlukan manajemen yang baik untuk menata segala bidang yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan terhadap bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, bidang administrasi, dan termasuk juga bidang keuangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan manajemen keuangan pendidikan. Perencanaan keuangan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang atau keluarga melalui manajemen keuangan yang tepat dan terencana dengan benar. Perencanaan keuangan berperan sebagai roadmap untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa depan. Dalam perencanaan keuangan, prioritas tersebut digambarkan dalam bentuk piramida. Yang pertama yaitu prioritas pertama dalam perencanaan keuangan adalah memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dalam hal ini adalah mengolah harus kas, cash flow, dana darurat, dan utang. Yang kedua yaitu prioritas manajemen risiko individu, yaitu personal risk management. Yang ketiga, prioritas tujuan-tujuan keuangan jangka menengah. Yang keempat adalah prioritas tujuan keuangan jangka panjang seperti dana hari tua dan pensiunan.
Baik, nama saya Wida Elvia. Saya akan menjelaskan yang bagian ketiga, yaitu sumber dan pengelolaan manajemen keuangan pendidikan. Poin yang pertama yaitu sumber-sumber manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama dari pemerintah. Sumber-sumber pembiayaan pemerintah dan alokasinya dicantumkan dalam repelita, yaitu GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Sumber dana pemerintah pusat berasal dari APBN, baik yang tercantum dalam daftar isian kegiatan atau DIK maupun daftar isian proyek atau DIP. Selain itu, dana dari pemerintah pusat berupa bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dengan BOS, dana BOS. Yang kedua yaitu dari orang tua. Contoh dana yang berasal dari orang tua itu seperti yang pertama, sumbangan pelaksanaan pendidikan atau SPP. Yang kedua yaitu bantuan pengembangan pendidikan atau BPP. Ketiga yaitu biaya pendaftaran murid baru. Yang keempat biaya ujian akhir. Yang kelima yaitu iuran ekstrakurikuler. Yang keenam yaitu iuran perpustakaan. Dan yang ketujuh bantuan-bantuan lain yang ditentukan dari sekolah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sumber lain. Sumber lain itu ada 4. Yang pertama, masyarakat. Dana dari masyarakat biasanya adalah sumbangan sukarela yang tidak termasuk dari anggota sekolah tersebut. Sumbangan sukarela merupakan wujud dari kepedulian. Dana ini biasanya ada yang diterima perorangan dari organisasi, yayasan, atau badan usaha milik pemerintah ataupun milik swasta. Yang kedua yaitu alumni. Bantuan dari alumni biasanya berupa buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Dana ini biasanya ada yang diterima langsung dari alumni, ada juga yang dihimpun dari acara reuni atau lustrum sekolah. Yang ketiga yaitu peserta kegiatan. Dana ini didapat dari anggota masyarakat atau siswa itu sendiri yang menikmati pelayanan kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. Yang terakhir yaitu kegiatan kewirausahaan sekolah, dan ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha yang pengelolaannya didapat dari staf sekolah atau para siswa, misalnya koperasi, kantin, bazar tahunan, wartel atau fotokopi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, pengelolaan manajemen keuangan pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelola keuangan di sekolah atau lembaga pendidikan diatur oleh manajemen keuangan. Tugas manajemen keuangan itu sendiri yaitu mengatur jalannya keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Manajemen memiliki 3 tahapan penting, yaitu yang pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan atau budgeting. Penganggaran merupakan langkah penyusunan anggaran yang penting dalam bidang pendidikan, karena pada dasarnya termasuk jasa yang langka, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan, atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya. Fungsi anggaran itu yaitu sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Yang kedua yaitu akuntansi. Akuntansi itu sendiri berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sangat erat kaitannya dengan keuangan. Definisi akuntansi itu dirumuskan dari 2 sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pandang pemakai jasa dan proses kegiatannya. Yang ketiga yaitu evaluasi atau controlling. Pengawasan keuangan harus dilakukan melalui aliran masuk atau keluar uang itu sendiri. Hal ini dilakukan mulai dari proses keputusan, pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan,
dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Itulah penjelasannya yang poin ketiga, yaitu sumber dan pengelolaan manajemen keuangan pendidikan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.